Silahkan masuk. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dari kelas apa ini? 11 ya. Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berada sini. Ini sebelumnya pelajaran apa? Sekarang harusnya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi udah konfirmasikan juga ya sama wali kelas kalian dan membuat kalian boleh kesini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Ini kesini sukarela ya. Ya. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Ibu pengen kalian menyebutkan nama kalian dan suasana hati kalian hari ini. Bisa? Bisa. Misalnya nih, kita lagi senang, boleh dengan musik misalnya. Nama saya misalnya Dewi, musim semi, atau Dewi pagi yang cerah, atau misalnya lagi mendung boleh, lagi mendung boleh. Bisa kita mulai? Nah, silakan mulai dari yang sebelah sini. Halo, kenalin nama aku Nika. Suasana hati aku sekarang kayaknya lagi musim semi. Masya Allah. Nika sedang musim semi ya. Selanjutnya, Sebabkan aku Haifan. Suasana hati aku lagi cerah. Masya Allah. Hai Pak, cerah. Sebentar Ibu sambil menghafal nama Ibu ulangi. Siapa tadi? Nama aku Niha. Niha, Haifa. Niha, Haifa. Selanjutnya, Perkenalkan nama aku Luna. ya. Suasana hati aku lagi cerah. Masya Allah, cerah-cerah ya, good. Lubna, Haifa, Niha. Ya. Selanjutnya, Perkenalin nama aku Intan. Suasana hati aku lagi cerah. Masya Allah, Intan, Lubna, Haifa, Niha. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Perkenalin nama aku Anissa. Suasana hati aku sekarang lagi lurus. Masya Allah, gak apa ya, mudah-mudahan hidupnya tidak berujung hujan ya. Ini siapa tadi? Coba lagi. Anissa, Lubna, Anissa, Intan, Lubna, Haifa, Niha. Ya. Nama saya Anandita, suasana saya lagi mendung. Mendung, Masya Allah, nggak apa-apa ya. Mendung kadang setelah hujan ada pelangi ya. Ya. Pelangi lagi namanya Anandita. Anandita, Bajai Anandita. Sebelum kita mulai ke kegiatan ini, jadi di sini kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Nanti kalian boleh mengungkapkan apa yang ingin kalian utarakan, kita selesaikan bersama. Dan sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan azas dalam mereka. Yang pertama, azas kesukarelaan, bahwa di sini itu tidak ada paksaan ya. Ibu terima kasih atas kehadiran kalian. Terus yang kedua, azas kerahasiaan. Maksudnya apa? Nah, di sini kita akan sharing ya. Jika nanti ada aib, atau ada kesalahan atau ada apa, Ibu harap cuma sampai di sekarang saja, tidak disebarkan sampai ke lawan ini, ya. Bisa Bu. Dan hari ini punya hadisnya, pernah kalian dengar nggak? Man satara musliman satarallahu fil yaumil akhir. Kalau artinya enggak? Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fil yaumil akhir. Allah akan menutupi aibnya di hari akhir, di yaumil qiyamah. Kita setiap manusia pasti punya kesalahan ya. Ya. Tapi betapa nikmatnya jika Allah itu mengampuni kesalahan kita dan tidak memberitahukan kesalahan kita di depan umat yang lain suatu saat nanti. Nah, itu tuh pahala balasan untuk orang yang menutupi aib sesama muslimnya di dunia. Nah, jangan lupa di sini juga ada azas keterbukaan. Kalian boleh terbuka, boleh mau bludagi apa aja boleh, ya. Mau curhat
sedang terjadi di saat ini, kita saling sharing nanti. Dimengerti? Mengerti Bu? Baik, sebelumnya Ibu siapkan dulu ini ya, reportnya. Kita boleh lebih detail dalam konseling kelompok ini. Yang pertama di sini kita akan saling curhat dulu. Kalian boleh mengungkapkan apa ya permasalahan kalian atau pengen curhat, pengen apa aja boleh ya. Nanti setelah itu ada sesi diskusi. Nah nanti di situ setiap dari kita boleh mengungkapkan apa solusi dari permasalahan kita atau boleh mengasih saran ke temannya ya. Jadi di sini kita lebih detailnya itu sharing ya. Siap ya. Kita insya Allah sekitar 1 jam pelajaran ya, sekitar 40 menitan lah ya, biar tidak terlalu lama. Menurut kalian cukup waktunya? Cukup. Baik. Nah sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu ada ice breaking. Tapi ice breaking Ibu di sini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Ini sebenarnya buat apa? Buat ini aja, buat refreshing ya. Tadi lucu ya videonya ya. Nah dari video itu apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Menurut kalian? Itu tahu nggak ceritanya? Jadi ayam terus dia itu pengen dapat sebuah makanan gitu, tapi ternyata ada apa? Terus dia ngambil hikmah dari hal yang kecil ya, dari hikmah yang kecil. Ketika ada ombak masuk ke dalam pasir, terus akhirnya dia menjadi contoh. Ketika itu dia pas ada bacaan Al-Qur'annya kan akhirnya dia itu ketika ada ayam besar ya, katanya besar tuh yang kata bahasa apa sih pada ombak, tapi enggak, kita bisa masuk ke dalamnya gitu, jadi kayak ngajarin gitu ya. Artinya apa, segala sesuatunya kita nggak boleh putus asa. Terkadang dalam sebuah peristiwa itu kita itu gimana lingkungan gitu ya, benar. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, benar. Nah sekarang coba setiap masing-masing dari kita, Ibu kepengen kalian memberi contoh pertemanan yang baik dan contoh pertemanan yang buruk. Mulai dari yang baik dulu ya, atau yang buruk dulu? Baik dulu. Gimana pertemanan yang baik itu gimana? Boleh silakan kasih pendapat. Baik dari siapa? Yang menggunakan boleh, aku gitu boleh. Menurut kalian kalau pertemanan yang buruk itu yang gimana? Yang buruknya nggak benar. Menurut kalian mana yang lebih bermanfaat? Banyak yang baik ya. Nah, Ibu pertanyaannya itu gimana cara kita mensikapi semua yang ada dalam kehidupan kita, benar nggak? Bukan berarti teman yang buruk kita jauhi juga, tidak ya. Kalian tahu hadis Rasul bahwa artinya lima maknahu, bahwa Rasul itu menyuruh kita berkumpul dengan orang soleh. Dari hadis itu kita disuruh berkumpul dengan orang soleh gitu kan ya. Berarti artinya ketika kita disuruh berteman dengan orang baik, misal nih si A baik gitu ya, kita disuruh berkumpul dengan orang yang
misalnya berarti B, C, D sebaiknya berteman dengan A karena A itu baik, misal gitu ya. Tapi kan bukan berarti mereka meninggalkan yang buruk. Bisa jadi C, D, E yang tadinya buruk karena harus berteman dengan yang baik, akhirnya jadi baik. Jadi maksud dari hadis itu bukan berarti kita hanya dengan yang baik-baik saja, tapi kita harus berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, kan udah nih dari ibu ngobrol, sekarang dari kalian coba kita perkecil temanya tentang pertemanan. Ya, kalian bisa mau curhat, misal curhat tentang apa, tentang pertemanan kalian. Misalnya aku tidak, misal sebenarnya aku tidak pengennya menjadi yang baik-baik, tapi kadang aku misalnya nggak enak karena teman aku ngajakin main mall atau apa gitu. Kadang aku pengen belajar, boleh curhat gitu. Sesuai yang pernah kalian alami. Siapa dulu yang mau curhat? Ayo, siapa dulu? Entah, Lukna. Kan jadi aku tuh di yang sekarang ini aku menjadi ada biasanya sama SMA sekarang. Aku tuh masih perbedaannya. Jadi kalau misalnya di SMP itu lebih ke pertemanan yang gimana ya, kita saling ngerti tapi di dalam itu toxic gitu, kadang ngomong kasar gitu. Terus apa ya, karena dari SMP jadi masih kenal, kita masih kecil gitu, belum terlalu ngerti. Terus pas sekarang SMA alhamdulillah ya bersyukur gitu ada teman-teman yang mau diajak buat kemas bareng atau buat ke masjid bareng gitu. Tapi aku tuh mau coba ninggalin buat yang SMP ini, cuma kayak nggak bisa karena emang udah dekat banget gitu. Iya, gitu. Boleh ditampung. Siapa lagi yang mau mengatakan salahnya? Punya cerita atau apa gitu? Oke, kalau begitu, kalau malu-malu gini nih. Coba menurut kalian apa sebab-sebab sebuah pertemanan tidak menghasilkan kebaikan? Menurut kalian apa penyebabnya? Kalau menurut aku dari kebiasaan satu orang yang bisa memperbaiki hubungan itu Betul. Terkadang kita tidak merasa bahwa kita itu saling menghargai. Maka dari itu, ibu akan selalu mengaitkan dengan hadis Rasul. Kenapa? Karena terkadang kegiatan kita itu berpahala. Ketika kegiatan kita sesuai dengan apa yang Rasul ucapkan, kegiatan kita akan selain kita melakukan kegiatan kita mendapat pahala. Betul ya yang dikatakan oleh yang bisa. Karena ketika kita mempengaruhi seorang teman untuk berbuat baik, kita dapat pahala kita dan pahala yang mereka lakukan tanpa mengulangi pahala mereka. Ngerti nggak maksudnya? Hadisnya apa? Adalu al khairi kafalah kebaikan kafalah ini, seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Ya, kita mencontohkan sebuah kebaikan nih, misalnya nih ke teman kita. Ya. Nah, setelah itu teman kita itu mengikuti contoh dari kita, mengikuti teladan kita, itu menjadi pahala. Apalagi kalau dicontohkan, diikuti oleh yang lain, itu pahala yang masyhur ngalir gitu ya, amal jariah gitu ya. Tapi sebaliknya, kita misalnya ngajak teman kita misalnya, yuk misalnya berbuat apapun keburukan itu, ketika teman kita melakukan itu karena kita dalam dosa juga, dosa merasa gitu ya. Nah, coba menurut kalian hidup ini kan kita setinggi apapun dari finishnya apa? Pengertiannya. Jadi kita tidak akan selamanya kalau sekarang kita melakukan yang dulu itu kita nggak tahu apa namanya. Kenapa tidak? Mana yang lebih menentukan kebaikan atau keburukan? Dari kata-kata ibu ini ada nggak hikmah yang atau semangat yang akan kalian rencanakan? Menurut kalian kira-kira apa yang bisa diambil? Bapak ini harus selalu berusaha gitu. Walaupun kita masih belum. Seperti tadi bisa seorang ayah gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi sebelum ibu mulai mungkin
biar nggak garing kita melihat sebuah video yang bisa kalau kalian pengen videonya apa sih? Ada yang menjadi di kalian nggak, coba kalian sampai akhir? Kadang kalian gitu atau enggak merasa bingung atau apa? Atau mungkin pernah ada yang mengajak kalian berbuat jelek seperti itu? Ini sebenarnya bukan dari turun para, ini ingat karya sendiri sesuai dengan artikel yang ibu buat tentang seorang ibu membuat sebuah artikel dari hadis Rasul, bagaimana pengaruh seorang teman gitu ya. Terus bagaimana kita harus bersikap, kita mau di posisi mana? Mau di posisi teman yang mengajak kepada kebaikan, atau kita mau terbawa, atau kita mau yang mengajak kepada kebaikan. Dari film ini ada hal yang bisa kalian ambil kan? Banyak kak ibu lihat ada yang tersentuh. Ya. Berbicara tentang pertemanan, ya, ada sebuah kisah seorang anak bersama ayahnya pergi ke sebuah toko buah. Dan pernah dengar mungkin ya, di toko buah itu kan banyak buah nih. Ada buah yang buruk satu. Nah kata ayah itu, anakku, ini buah yang buruk. Menurut kamu nyimpannya di mana? Kalau disatuin dengan yang masih bagus kan jadi cepat busuk ya. Telur juga gitu kan ya. Ya, terus kata anaknya dia harus dibuang. Bukan berarti teman kita dibuang, tapi keburukan, kejelekan mungkin yang dulu kita lakukan salah, kita introspeksi diri kita sendiri itu misalnya. Bagaimana kalau kita ubah yang lebih baik, mulai dari kebiasaan ya. Terus menurut kalian kalau kalian berteman dengan yang buruk, kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Sebuah arus ya. Rugi banget itu ya. Terus menurut kalian perubahan positif apa yang sebaiknya kalian lakukan? Boleh berpendapat? Menurut aku ya, kan si A ini kan berteman sama B. Nah si B ini teh kecampur. Nah sama berteman sama A ini kan dia baik. Nah dia adalah dia yang baik buat melakukan hal yang baik juga. Dan nanti kan mungkin orang lain juga bakal oh ini tuh ternyata nggak sesuai sama apa yang kita pandang. Nah jadi kayak oh ternyata apa yang kita cap ke si B ini ternyata salah. Betul ya. Ya bagus, pendapat yang bagus. Kalau menurut kalian dari kegiatan sedikit gitu ya, dari yang kalian lihat dan kalian kayaknya susah buat mengungkapkan, gini aja nih, apa rencana kalian, tujuan kalian setelah konseling ini ke depannya? Setiap orang harus berpendapat ya, mulai dari sini. Rencananya gimana? Setelah ini mungkin setelah ini aku bakal ngobrol ke beberapa teman buat ngerundingin apa yang harus kita lakuin. Bagi sih. Boleh. Untuk lakuin ke arah mana ini? Baik, arah yang lebih baik. Ya saling ini ya, mendukung ya. Ya. Selanjutnya Aku mau cari teman yang baik. dari ikut baik gitu ya. Selanjutnya Aku mau mengajak teman-teman aku ke arah yang lebih baik. Masya Allah, betul. Buat aku sih ya mengadakan teman
salah satu dari kita membantu sekarang, nah kita harus saling mengingat. Ya, bagus. Selanjutnya, Berusaha buat menjaga dan menjaga privasi orang lain. ya, Jadi pengalaman yang dia sampaikan. bagus. Kalau gimana buat aku? Kalau buat diri sendiri dulu lebih baik baru melihat orang lain. Iya, ya, bagus. Dan satu lagi, ada nggak masukan dari teman-teman untuk Teh Anissa tentang permasalahannya tadi? Mungkin buat kalian gimana sih cara solusinya? Ada yang beberapa tadi yang menjadi waktu di SMP ya Pernah beli opsi. Kalau sekarang gimana? Tapi kalau pas sudah di rumah mah bingungnya di sana gitu ya. Ya kadang kalau mau ngajak teman yang SMP juga agak susah gitu. Coba menurut kalian ada saran nggak buat Anissa? Tapi emang di circle itu emang udah nyaman banget, udah nggak bisa lepas gitu. Ya, ibu mengerti ya. Kalau gitu ini gak ada nih yang mau solusi nih. Kalau menurut ibu ya, terkadang kita itu begini, ada sebuah hadis Rasul, tapi ini makna yang maknanya bahwa orang yang bergaul dengan manusia dan ya mungkin keburukan dan sebagainya itu lebih baik daripada yang tidak mau bergaul sama sekali. Namun kita harus tahu batasannya. Jadi yang kita mungkin ya seperti teman tadi yang mungkin belum bisa diajak ke kebaikan, mungkin Anissa bisa bersabar bersama mereka, tapi Anissa harus punya benteng sendiri. Terutama ketika mereka mengajak ke perbuatan buruk, kalau di dalam maksiat baru kita harus menghindar. Ya, gitu. Jadi enak ya jalan tengahnya ya. Dari sini ibu harapkan kalian itu bisa mengatur diri kalian, gitu ya, bisa memilih mana yang seharusnya kalian lakukan dan berbarengan dengan itu bukan berarti kita meninggalkan teman yang ini mah mau berubah jadi teman. Nanti akan timbul bukan jadi dia berubah, tapi mungkin dia bakal tambah-tambah. Tapi kalau mungkin dia pengen main sama kita gitu ya, mungkin kalau dia kenal dengan kita dengan catatan kita tidak akan terjerumus ke maksiat bersama mereka. Kita hanya berteman, bahkan jangankan berteman dengan seorang muslim. Ya. Jadi semuanya Islam kan ya? Orang tua yang kafir saja dalam Islam masih tetap kita tidak membersamai mereka dalam agama. Cuman harus digarisbawahi jangan sampai kita yang terbawa. Ya. Kalau di sini siapa kan ya? Ada yang tersendiri sih kan? Satu kelas. Ya. Dan kelas semuanya. Itu. Ya. Kita bukan berarti kita ini mah beda gitu. Nantinya kita ini jadi malah ini ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Boleh ya? Kan kalau sama kita udah kenal ya, pasti kan kayak tahu nih pas kamu orang ini kayak gini, terus kita tuh malah ngejauhin karena emang seorang ini teh udah kita ingetin, terus udah kita kayak jangan kayak gini, ayo kayak gini, nah udah diajak kayak kebaikan lah ya, malah tetep aja ngelakuin yang misalnya kita itu kalau aku sih menjauhinya gitu. Nah salah nggak sih kalau kayak gitu? Ini ada sebuah ayat Al-Quran yang tepat dengan kondisi ini. Ida Rahman. Kalau ini Rahman, hamba Allah. Rahman itu Allah. Ibad itu artinya hamba Allah. Kita kan semuanya hamba Allah. Wa ibadu Rahman lilladzina yamshuna fil ardi hauna. Ibadu Rahman yang berjalan di muka bumi ini hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika khotbah itu ya bisa membicarakannya atau apa atau jahilun itu maksudnya orang yang bodoh di sini bukan bodoh tidak bisa dalam hal ilmu tapi bodoh dengan adab dan sebagainya gitu ya. Qalu salama, mengucapkan salam, maksudnya teh akan cuek. Jadi terkadang kalau kita sudah menyampaikan, kita sudah amal ma'ruf nahi munkar, terus mereka tidak mau mendengar kita, ya sudah kita serahkan sama Allah. Karena mukmin itu punya doa, senjata mukmin itu doa. Kita tinggal mendoakan, karena hidayah itu dia bilang.
Kita mau berusaha sekuat apapun, Rasulullah aja nggak bisa ngasih hidayah ke temannya. Siapa yang kita? Abu Thalib. Sampai ketika Abu Thalib mau meninggal, kata Rasulullah, paman syahadat, biar kita tuh bisa bareng di surga. Ketika pamannya mau bersyahadat, sekelilingnya lihat bagaimana pertemanan sampai sekarang. Coba kalau kita yang miliknya mungkin dengan yang teman yang kurang baik kita berteman, tapi tidak dijadikan habib, tidak dijadikan teman untuk sharing. Kita kan kadang punya sahabat teman sharing, terus kamu pendapat kamu, aku gimana ini bagusnya gitu ya, bagaimana dari sebuah masalah. Misalnya kan kalau kita sharing nggak mungkin kalau sama teman yang, tapi teman yang buruk tetap kita teman. Nah, ketika Abu Thalib akan mengucapkan syahadat, ereng-erengan gitu dari pihak kafir, Abu Thalib emang gak suka sama agama ayah keturunanmu gitu ya, nenek moyangmu gitu kan. Akhirnya kan gak jadi, masyarakat gitu. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal tanpa mengucapkan syahadat. Dan Rasulullah itu sedih banget. Karena apa? Perpisahan yang hakiki itu bukan di dunia, karena di dunia itu perpisahan yang hakiki itu di akhirat. Ketika kita berpisah dari yang di surga sama Allah. Dan Rasulullah meminta bahwa Abu Thalib itu ikutnya hukumannya itu diminta dengan Abu Thalib itu mendapat hukuman yang neraka paling ringan. Dia itu cuma minfaitul jahanam. Uap neraka itu kan di atas, akan di bawahnya. Yaitu cuma kena kakinya, cuma kena uap jahanam. Tapi uap jahanam kena kakinya nih, ujung kaki melepuh sampai ke atas. Itu uapnya aja ya, belum apinya. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari api neraka ya. Nah, selanjutnya kita sudah merencanakan perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Untuk lebih memanfaatkannya, itu punya LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Insya Allah silakan. Gak bawa pulpen? Gak apa-apa, itu ada pulpen, tapi kayaknya gak banyak. Ayo bawa pulpen gak? Ayo skip habit artinya kebiasaan. Kalian boleh menuliskan 5 kebiasaan. Misalnya nih, aku pengen, terserah kalian mau berkebiasaan baiknya mau apa aja. Misalnya pengen menyapa temanku yang lagi baik, misalnya boleh. Atau mau pengen baca Quran sehari 5 ayat, boleh. Kebiasaan dalam hal apapun. Ya, silakan diisi 5. Nah, itu di situ ibu nulis ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu nanti setiap harinya bisa kalian checklist. Kalau kalian melakukan harian checklist atau mau tulis kebiasaan baiknya sholat duha atau apa boleh. Ya, tulisan kebiasaan baiknya ditulis sekarang. Terus untuk checklistnya mungkin kalian bikin seperti kolom seperti itu di buku kalian sendiri. Nanti dipotoin ke ibu jadi kalian. Nah, yang terakhirnya kalian bisa lihat di situ ada reward sama punishment. Ini itu bisa dipakai kalian untuk teknik kalian meningkatkan diri ke selanjutnya, ya. Jadi kalian mencoba untuk melakukan hal-hal yang mungkin biasanya nggak kalian lakukan, tapi dalam hal baik, gitu ya. Nah, nanti rewardnya itu gini. Kalau kalian melakukan dalam seminggu dikasih reward. Kalau kalian melakukan ada yang nggak melakukannya, nah itu punishment itu bukan hukuman juga sih, jadi kebalikannya. Misal ini nih, rewardnya kalian itu suka coklat misalnya, rewardnya jadi kalian beli coklat buat reward kalian sendiri gitu, biar bikin senang diri sendiri gitu. Terus kalau punishmentnya misalnya kalian tuh suka nonton drakor 7 jam gitu nya 7 hari misalnya, soal 7 hari misalnya kalian jadiin punishmentnya tidak menonton film drakor selama 7 hari. Nah, nanti kan di situ kan jadi semangatnya daripada aku nggak nonton drakor selama 7 hari. Ya sesekali boleh misal gitu ya. Apa kalian tuh rewardnya itu punishmentnya itu terserah kalian, dari rumah kalian dekat, jalan dari rumah ke sini biar sehat. Boleh. Kalian bikin punishmentnya yang kira-kira kalian mampu gitu ya. Rewardnya juga yang gampang, itu buat menyenangin diri sendiri. Reward sama punishmentnya boleh kalian kelompokin terakhir. Jadi boleh itu nggak perlu satu kegiatan satu reward, nggak apa-apa. Kalian boleh bikin. Jadi itu kan ada 5 kolomnya, maaf. Di sini ada 5 kolom. Kalian boleh tulis reward apa, punishment apa. Jadi tidak perlu satu persatu. Ya.
nantinya di checklist gitu ya, jadi minggu ini dapetnya apa gitu ketahuan gitu ya. Atau kalian tulis di bawah aja kan rewardnya kalian mau apa, tulisannya apa, biar di sini tahu oh kegiatan satu ini kita dapat reward gitu, boleh? Ngerti nggak? Nah, nggak gini guys, sekarang kalian rencanakan 5 kegiatan baik yang akan kalian lakukan setiap hari rutin, sesuatu yang ringan, boleh dikit, boleh apa aja. Dari kegiatan ini, terima kasih atas partisipasi kalian dan kita tutup saja acara ini. Tapi sebelum kita tutup, kita agendakan sebenarnya pengennya itu mungkin nanti kalian mau sharing apa, mungkin untuk selanjutnya mah lewat HP. Kalian boleh curhat, boleh jawab ini. Kalau kalian punya permasalahan itu terbuka. Cuman apa namanya yang jadi tanda kutipnya mohon maaf itu kadang suka slow respon karena kegiatan ibu itu banyak. Gak satu, jadi kalau kalian mau misalnya aku nih ada permasalahan dengan orang tua, kebetulan ibu kuliah sebagai konselor, kalian boleh curhat. Misalnya aku mau ini gimana, boleh kan jadi teman curhat lah gitu ya, insya Allah. Terus nanti mungkin misalnya pemilihan karir, ibu ada program untuk pemilihan karir, jadi ada pohon karir, terus kita ada tapi karena saking banyaknya dan ibu itu diminta untuk satu saja karena tugas UAS. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Tahu doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.